Buat video pakai kamera profesional udah biasa. Gimana kalau handphone? Ya ini mah mahal ya, sama aja. Kalau ini gimana? Handphone 1 jutaan. Handphone ini gue dapetin dengan harga 1 juta. Pas itu gue lelang di DigiPlus. Dan gue akan challenge diri gue untuk bikin video pakai handphone ini. Apakah bisa menggantikan kamera profesional? Ya sebenarnya kalau lu nanya rekomendasi dari gue, handphone yang worth it untuk dibuat konten itu handphone range 3 jutaan lah, 2-3 jutaan. Dan itu pun harus milih-milih. Ya sedangkan ini handphone 1 juta, kira-kira bisa nggak ya? Jujur, dulu gue pernah pakai handphone 1 jutaan, tapi pasti gue riset dulu tentang kameranya, chipsetnya, segala macem, hasilnya gimana. Tapi handphone ini adalah handphone lelang, ya udah gue beli aja gitu. Dan gue akan langsung coba ngerekam tanpa pakai settingan apapun dan lighting apapun. Hilang tuh fokusnya anjir. Kayak handycam anjing. Ya, itu hasil videonya yang tanpa settingan apapun, pakai aplikasi bawaan kameranya langsung dan tanpa pakai lighting apapun. Ya, jujur aja kayak kamera 3GP handycam. Kalau kalian suka ngelihat video amatir gitu ya, nah itu pakai handphone ini nih. By the way, ini handphonenya namanya Samsung A06 kalau nggak salah, yang 4G doang, bukan yang 5G. Ya, jadi versi yang paling low-nya. Dan di percobaan pertama, gua ngerekam video asal-asalan, hasilnya agak kurang ya, jujur ya, agak kurang. Makanya next, gua akan coba pakai aplikasi Open Camera. Ya, jadi kita bisa menyeting settingan-settingan manual ya, biar kayak kamera profesional. Kalau di iPhone pun gue sering pakai aplikasi Blackmagic ya. Jadi di aplikasi itu settingannya lengkap banget. Karena di Android itu tidak ada Blackmagic, jadi kita pakai Open Camera. Jujur, gue agak pesimis sih sama handphone ini ya. Karena di CapCut Corner pun di kelas online gue selalu nyaranin handphone 2-3 jutaan, dan itu pun di filter, gak semua handphone bisa. Tapi kalau ini ya kita coba lihat aja lah. Pertama, gue akan ngerekam videonya tanpa harus pakai aplikasi tambahan dan pakai lighting. Jadi ya udah ngerekam aja. Part kedua, gue akan coba pakai aplikasi Open Camera biar hasilnya bisa setting manual dan lebih profesional. Part ketiga, gue akan pakai lighting plus aplikasi Open Camera. Kira-kira ini handphone bisa jadi bagus nggak ya? Biar kalian kalau mau beli handphone 1 jutaan bisa pakai handphone ini. Ataupun bisa pakai 1 jutaan yang lain ya. Wah, bagus banget kameranya ya. Ini baru kamera orang keren gak sih? Ini tuh kita berada di tahun 2009 ya. 2009 tuh kamera masih kayak gini, nah tuh lihat ya. Ya. 2009 nih, ya kan. Tapi ini masih mending dapat 60 fps. Coba kita coba di 30 fps kali ya. 30 fps menurut gua tadi gua coba-coba agak kurang juga ya. Kita coba lah ya 30 fps ya. Ini definisi kamera 3GP video amatir ya. Tuh lihat. Kita nge-vlog. Wow. Gue udah lama gak nyentuh kamera 1 jutaan yang begini ya. Jujur ya, biasanya gue pakai kamera 1 jutaan juga masih mending bro. Ini tuh kayak wow. Wow, autofocusnya oke. Bukan, auto exposure-nya ya. Ini oke ya, kayak misalkan kalian pengen beli handycam, gak usah beli handphone ini aja. Sekalian bisa buat WA segala macem ya. Kita coba kalau pakai pencahayaan yang lumayan enak. Nah, di sini kan ada jendela nih, lebar banget. Harusnya kalian kalau pakai handphone ya 3 jutaan, konten di sini aja itu bakalan bagus hasilnya, lumayan lah. Nah, coba ini kita lihat nih handphone ya. Kebetulan lagi bagus tuh ya. Tuh, lagi bagus. Coba nih ada 50 megapiksel ya. Kita lihat sebagus apa fotonya ya. Nah, tuh langsung foto. Bagus loh. Ngalahin iPhone 17 ya. Gila, keren. Ya, oke, kita balik lagi ke topik. Kita coba videonya ya. Otomatis guanya harus di sini. Kameranya muter, coba. Oke, kita akan ngerekam di 30 fps FHD atau 1080. Ya, ini hasilnya ya. Oke. Gimana menurut kalian? Kayaknya masih kayak kamera ini ya, amatir ya. Coba kita ganti ke 60 fps deh. Siapa tahu lebih bagus ya. Kita usaha dulu nih, challenge nih. FHD
60 fps. Di bayangan kalian gimana? Bagus kan? Ini coba kita lihat. Apakah benar 60 fps? Coba gue gerakin tangan gue. Kelihatannya seperti di bawah 60 fps ya. Cuman ya kita bersyukur aja karena ini bisa di slow motion sedikit lah, lumayan ya. Sekarang gue udah pakai aplikasi open camera dan settingannya itu kayak kamera profesional. Coba lihat nih. Ya. Apa yang profesional? Shutternya 60, ISO-nya juga kecil. Ya, kebetulan di sini nggak ada settingan aperture. Dan ini hasilnya. Ya, ini ada gridnya juga tuh. Ya, ini lengkap aplikasinya. Harusnya lebih bagus. Nih, gue udah berusaha sebaik-baiknya nih untuk bikin video dengan hasil yang jernih pakai HP kentang. Paling kentang. Ya, gimana menurut kalian kalau kayak gini? Jujur, challenge ini agak rumit ya, karena ini handphone 1 jutaan. Biasanya gue juga pernah pakai HP 1 jutaan. Contohnya apa? Contohnya kalau kalian tonton konten gue dulu, itu ada series handphone kentang. Itu handphone 1 jutaan sampai 2 jutaan lah. Nah itu hasilnya lebih bagus daripada ini. Kan coba aja lihat tuh konten gue. Oke, kalau gitu kita pakai ultinya langsung. Yaitu gue pakai lighting nih proper ya. Kayak yang ada di sini nih lighting. Ini juga ada V-light dan ada backlight di bawah. Dan bahkan di situ ada lighting lagi satu. Gue kan ganti kamera ini menjadi kamera ini. Hasilnya seperti apa? Kita lihat aja. Settingan yang harus diatur kalau kalian pakai open kamera adalah kamera API-nya. Ini harus kamera API. Karena kalau nggak kamera API, itu nanti settingan manualnya nggak keluar. Ya. Di handphone ini itu belum ada settingan kamera video manual ya. Mungkin di handphone kalian yang 2 jutaan, 3 jutaan itu udah ada. Jadi bisa langsung pakai ya. Makanya itu gue sering rekomendasiin ke kalian baru mulai itu ambil yang 2 sampai 3 jutaan. Ya karena di handphone ini nggak ada, kita pakai open kamera dan pastiin harus ada open API. Kamera API-nya. Nah, terus apa lagi yang diatur? Kita juga harus atur ISO, shutter dan juga white balance. Ini yang bakal buat ini tuh settingannya kayak kamera profesional. Handphone ini Samsung A06, kalau di aplikasi bawaan kameranya itu bisa 1080 60 fps. Tapi di sini udah gua cek, coba ke sini. Ini tuh udah gua setting 60 fps tapi hasilnya sama aja nggak 60 fps. Ya sayang banget. Dan ini gue juga udah atur ya ISO-nya, shutternya, white balance-nya. Ini gue nggak autoin ya white balance-nya. Tadi tuh kalau nggak salah gue adalah pakai preset yang ada di situ gue pakai. Dan ini hasilnya. Ya. Kalau dipikir-pikir kayaknya lebih bagus kamera bawaannya ya kalau pakai handphone 1 jutaan ini. Coba gue tukar dulu ya. Satu hal yang lu harus tahu kalau ngerekam video pakai handphone itu cahayanya harus di lock. Biar apa nih? Biar kalau misalkan ini nih tangan gue gerak-gerak kayak gini itu ke lock. Coba locknya hilangin deh di tap sekali. Nah, nih kalau misalnya hilang kayak gini ya cahaya jadi berubah satu. Terus kalau gue gini-giniin berubah ya. Jadi harus di lock. Di lock dulu, coba lock lagi. Di locknya tuh tinggal ditahan aja. Permasalahan selanjutnya dari challenge ini adalah memang lebih bagus pakai kamera bawaan handphone 1 jutaan ini. Tapi warna kulit gua bro, jadi merah banget ini. Jadi harus PR sedikit nih. Makanya di editing lu harus tahu yang namanya HSL. Jadi ini bisa diubah jadi kayak gini nih. Ya, skin tone gue jadi lebih natural ya. Itu adalah hasil akhir kalau gue pakai kamera handphone 1 jutaan ini. Gimana menurut kalian? Jujur, kalau menurut gue ini kurang banget. Masih banyak handphone 1 jutaan yang videonya itu lebih bagus daripada ini. Contohnya pas itu gue pakai apa ya? Itel S25. Itu lebih bagus kameranya jujur ya. Saran gue, tabung dulu duit lu. Jangan beli handphone 1 jutaan kayak gini untuk konten. Tabunglah sekitaran 2 sampai 3 jutaan atau 3 jutaan deh. Udah enak banget. Banyak opsi kamera handphone yang bisa lo beli. Subscribe.